Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bermenung bersama. Kita melihat bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan satu tema penting untuk kita renungkan bersama, yaitu tentang misi atau perutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada ke-70 muridnya saat itu, dan juga kepada kita yang hari ini menyebut diri sebagai murid-murid Yesus di zaman ini. Satu kalimat menarik yang bisa kita baca dari Injil Lukas hari ini, bahwa tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus sungguh membutuhkan kehadiran para murid, di mana melalui merekalah Dia mengutus untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar gembira kepada banyak orang, sehingga karya-karyanya, tujuan kedatangannya juga dikenal oleh banyak orang, dan banyak dari mereka yang bisa diselamatkan. Dan kita saat ini juga memikul tanggung jawab yang sama, yaitu menjalankan perintah Sang Guru untuk menjadi misionaris-misionaris di dalam hidup kita. Yesus selanjutnya memberi perintah bahwa janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang sangat berkaitan erat dengan misi kita hari ini. Yang pertama adalah kita diharapkan untuk bisa menjadi misionaris di mana saja. Misi hendaknya dipahami secara lebih sederhana. Bukan berarti kita harus pergi ke tempat yang jauh untuk mewartakan Injil di sana, pergi ke negara lain, ke kota-kota yang lain. Tetapi pergilah ke dalam realita kehidupan kita saat ini. Pergilah ke tengah keluarga kita. Pergilah ke tempat kerja kita. Pergilah ke lingkungan sosial kita. Pergilah ke semua orang yang membutuhkan kehadiran kita. Di sanalah sebenarnya tempat yang paling nyata untuk kita mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Hal yang kedua adalah bahwa menjadi misionaris bukanlah membawa sesuatu dalam tanda kutip kepada orang miskin atau kepada orang yang kita jumpai. Misi bisa dipahami sebagai membangun sebuah budaya perjumpaan. Kita pergi untuk menjumpai saudara-saudara kita. Pergi kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Pergi kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Misi sebenarnya membangun sebuah budaya perjumpaan. Perjumpaan yang membawa damai. Perjumpaan yang membawa kasih persaudaraan. Perjumpaan yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, dalam bermisi hendaknya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kapasitas pribadi kita, melainkan kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang mengutus kita. Karena bisa saja terjadi bahwa ketika kita terlalu mengandalkan kekuatan, kapasitas diri kita, di sana kita tidak mewartakan kabar gembira Injil. Kita tidak mewartakan Tuhan Yesus, tetapi kita mewartakan kemampuan, kelebihan yang kita miliki. Karena itu bukanlah tujuan misi yang sebenarnya. Tujuan misi adalah kita mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira dari Sang Guru kita. Dan
Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, di bagian terakhir, dia katakan demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Mari kita melihat ke dalam diri kita dan membangun semangat sebagai seorang misionaris, bukan saja ke tempat-tempat yang jauh, bukan saja ke negeri-negeri yang jauh, tetapi lebih ke dalam konteks kehidupan kita masing-masing, di tengah keluarga, di tengah komunitas, lingkungan sosial, di tempat kerja, di sekolah, dan di mana saja kita berada. Dan Santo Lukas yang kita rayakan pestanya hari ini, dia bukan saja seorang penulis Injil, tetapi dia juga seorang tabib, seorang dokter. Jadi kita bisa belajar dari Santo Lukas bahwa kita mewartakan Injil untuk menyembuhkan mereka yang tersakiti, menyembuhkan mereka yang terluka, agar mereka kembali menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan bersukacita.